Kemarin di seluruh wilayah, tidak hanya di kota Jakarta saja, diguyur hujan lebat yang menyebabkan banjir di mana-mana. Sehingga membuat aktivitas warga menjadi terganggu. Namun, di tengah kesulitan warga yang ingin melintas jalan raya, ada warga yang berinisiatif menawarkan jasa gerobak dorong. Dengan menggunakan gerobak sampah, dapat membantu melintasi genangan tanpa harus berbasah-basahan. Dan untuk tarifnya termasuk murah loh. Hanya Rp10.000 per orang, sedangkan sepeda motor Rp50.000 saja. Ingat ya, ini gerobak dorong, bukan gerobak dangdut. Nanti malah joget lagi di atas gerobaknya. Weh, seru banget nih liburan bareng keluarga. Gak harus ke tempat mewah kan? Nih, di Padang, Sumatera Barat, sebuah sungai mendadak dijadikan tempat rekreasi air usai bencana banjir bandang menerjang sejumlah tempat. Lokasi ini mendadak menjadi indah setelah arus banjir membawa banyak sedimen pasir ke tempat ini sehingga menyulap lokasi ini seperti pantai. Airnya yang bersih dan sejuk serta tumpukan pasir bak di pantai menjadikan tempat ini menjadi tempat rekreasi alami favorit di Kota Padang yang selalu ramai dikunjungi wisatawan lokal. Ditambah lagi, lokasi wisata ini gratis tanpa dipungut biaya parkir dan retribusi. Duh, jadi pengen diajak wisata ke sana nih. Ada apa ini? Kok pada bertengkar ya? Ternyata salah satu keluarga pasien melakukan penganiayaan terhadap tenaga medis di ruang IGD Puskesmas. Kejadian ini terjadi akibat kesalahpahaman antara pihak keluarga dan tenaga kesehatan. Saat itu terjadi kecelakaan yang mengakibatkan 2 orang korban. Saat proses penanganan, tenaga medis tersebut mendahulukan korban yang mengalami luka parah dibandingkan korban yang mengalami luka ringan. Nah, disitulah terjadi percekcokan deh. Intinya adalah sabar. Semua pasti ditangani oleh pihak medis. Waduh, bahaya ini. Truk bermuatan pasir yang melintas di atas jembatan tiba-tiba ambruk. Lantaran tak kuat menahan beban terlalu berat, menyebabkan truk terjun ke sungai. Proses evakuasi pun berlangsung dramatis dan memakan cukup waktu lama. Berkat bantuan warga serta alat berat, akhirnya truk berhasil dievakuasi dari dasar sungai. Akibat kejadian ini, sang sopir truk hanya mengalami luka ringan. Lain kali ditimbang berat muatannya dulu bang. Jangan asal angkut aja. Bisa jadi celaka seperti ini deh. Takut buruannya kabur, seorang polisi pria nekat menyamar menjadi perempuan dengan mengenakan jilbab, sarung, dan masker. Anggota Satreskrim Polresta Padang Aibtu David Riko ini menyamar untuk memuluskan penangkapan seorang residivis kasus pencurian dan narkoba di kawasan Pasar Bandar Buah. Tanpa ragu sedikit pun, ia bersama seorang temannya dengan santai mengendarai motor menuju lokasi pelaku pencurian. Pelaku kejahatan yang akan ditangkap dikenal licin dan punya banyak teman yang kerap memantau pergerakan polisi. Dengan menyamar mengenakan baju perempuan diharapkan bisa mengelabui pelaku dan teman-temannya. Sesampainya di lokasi, penyamaran pun berlangsung mulus. Aibtu David berhasil memasuki kawasan tempat tinggal pelaku kejahatan tanpa menarik perhatian. Tanpa menyia-nyiakan kesempatan, setibanya di rumah pelaku, Aibtu David langsung meringkus pelaku yang tengah tertidur. Saat melakukan pemeriksaan, pelaku mengaku melakukan sejumlah aksi pencurian dengan cara membobol toko kelontong yang ada di sekitar Pasar Bandar Buah. Sedikitnya 3 korban telah melaporkan kehilangan akibat aksi pelaku. Melakukan penyamaran pakai apa? Mukena. Pakai jilbab,
pakai masker biar tutup ini jenggot ini, karena di pasar tuh orang kenal semua sama Katim sama Barikona. Kalau Katim masuk nanti ribut, lari kancil kita nanti, terpaksa kita pakai jilbab. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan hukuman 9 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Selamat pagi pemirsa, menemani aktivitas Anda, tim redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik. Inilah Buletin iNews Pagi selengkapnya. Maya Saputri, ibu rumah tangga warga Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara, meninggal dunia usai tersengat aliran listrik di rumahnya yang mengalami kebanjiran. Korban pertama kali ditemukan oleh keluarga dalam kondisi tewas tergeletak di dalam kamarnya yang terendam banjir. Saat dievakuasi, keluarga harus mematikan aliran listrik rumah terlebih dahulu karena dari jenazah korban mengeluarkan sengatan listrik yang membuat proses evakuasi sulit dilakukan. Nggak lama, adik saya manggil saya, wih itu katanya Maya kesetrum. Karena tahu kesetrum, adik saya ngangkat dia udah celentang, tiba-tiba nyetrum. Selain Maya, pasangan suami istri asal Semper Barat Cilincing, Jakarta Utara tewas dalam peristiwa banjir. Pasangan suami istri Hadi Warno dan Nani tewas setelah tersengat aliran listrik yang diduga berasal dari alat elektronik. Saat peristiwa terjadi, korban sedang membersihkan alat elektronik dari sampah sisa banjir. Diduga terjadi arus pendek, kedua korban tersengat listrik hingga akhirnya meninggal dunia. Petugas kepolisian dari Polsek Cilincing telah melakukan olah tempat kejadian perkara untuk memastikan penyebab kematian korban. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Tiga pencuri sepeda motor yang mengakibatkan seorang warga di Palmerah, Jakarta Barat terluka akibat ditembak pelaku dan ditangkap. Berdasarkan laporan yang dikumpulkan dari masyarakat, diduga para pelaku sudah 19 kali mencuri motor di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Timur. Ketiga pelaku ditangkap di tempat berbeda, Yogyakarta, Bandung, dan Jakarta Barat. 2 senjata, 6 unit sepeda motor diamankan sebagai barang bukti. Kami juga berhasil menangkap satu lagi pelaku yang kedua di wilayah Bandung tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman pidana 12 tahun penjara. Rabu pekan lalu pencurian sepeda motor bersenjata api beraksi di wilayah Palmerah, Jakarta Barat. Salah satu pelaku sempat diringkus warga, namun satu pelaku lain datang dan langsung menembaki senjata api ke arah warga. Akibatnya seorang warga yakni pedagang beras tertembak di bagian kakinya. Tim Liputan iNews melaporkan.